Pernahkah kalian merasa dunia benar-benar ingin menghancurkanmu? Kehilangan harta, harga diri, bahkan satu-satunya orang yang kalian cintai. Inilah kisah Mason Carter, pecundang yang dipaksa takdir untuk menjadi dewa uang. Kota Northwind, surga bagi para dewa kaca di gedung pencakar langit, tapi neraka bagi Mason Carter. Di antara Lamborghini dan hologram miliarder, Mason cuma bintik kotor yang berusaha bertahan hidup. Dulu Mason adalah salah satu dari mereka. Tapi setelah ayahnya dipenjara dan meninggal karena fitnah, dia terlempar ke dasar rantai makanan. Hari ini, misinya cuma satu. Antar anggur seharga $200.000 ke The Elysian Room. Tujuannya, mengumpulkan uang untuk kado ulang tahun pacarnya Freya. Satu-satunya alasan Mason masih waras di dunia gila ini. Dia ingin membelikan tas dan jam tangan baru, berharap senyum Freya bisa mengobati lelahnya. Tapi takdir punya selera humor yang kejam. Saat pintu ruang VVIP terbuka, Mason tidak disambut oleh tip besar, melainkan pemandangan yang meremukkan jantungnya. Itu Freya, pacarnya. Duduk nyaman di pelukan Landon Pierce. Iya, Landon yang sama, bajingan yang ayahnya menghancurkan keluarga Mason. Freya, katanya kamu sibuk. Suara Mason bergetar. Tapi Landon, dia cuma tertawa. Lihat siapa yang datang, si kurir paket, katanya. Penghinaan itu disambut tawa satu ruangan. Landon berdiri, memamerkan kemenangannya. Kita tahu, kau nggak pantas buat Freya. Lihat dia terlalu cantik buat penipu miskin sepertimu. Dia milikku sekarang. Mason berharap Freya membela. Tapi apa yang dia dapat? Sebenarnya Mason, kau nggak pernah ngasih apa-apa. Anting murah, burger busuk, aku muak. Kata-kata itu lebih sakit daripada pukulan fisik. Hati Mason hancur berkeping-keping. Dia membenci dirinya yang pernah mencintai wanita itu. Dia melempar paket itu dan berlari keluar, meninggalkan harga dirinya yang terinjak-injak di lantai marmer itu. Tapi Landon belum puas. Dia tidak hanya ingin merebut pacar Mason, dia ingin menghabisinya. Ikuti dia. Beri dia pelajaran karena merusak pesta kita. Perintahnya dingin. Mason pulang ke apartemen kumuhnya, tempat di mana dia merasa paling aman. Tapi keamanan itu cuma ilusi. Sebuah van hitam berandi, dan mimpi buruk itu berlanjut. Tanpa basa-basi, 3 orang suruhan London menghajar Mason seperti binatang. Meninju, menendang, memastikan dia tidak bisa bangun lagi. Mereka meninggalkannya begitu saja, seperti sampah di pinggir jalan. Mason, sendirian, kesakitan, dan benar-benar tak punya apa-apa lagi. Dunia sudah selesai dengannya. Atau begitulah pikirnya. Saat kesadarannya mulai memudar, sesuatu yang aneh terjadi. Bukan malaikat maut yang datang, tapi sebuah suara digital. Aktivasi sistem selesai. Tuan rumah, Mason Carter. Status, bangkrut, dan dikhianati. Tujuan, membangun kerajaan keuangan terbesar. Rasa sakit itu masih ada, tapi keputusasaan Mason lenyap, digantikan oleh kebingungan dan secercah harapan gila. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Mason yang pegang kendali. 2 jam. Mason butuh 2 jam hanya untuk mengumpulkan tenaga, agar bisa berdiri. Tubuhnya hancur, memar di sekujur tubuh, sisa dari pelajaran yang diberikan dunia padanya hari ini. Dia tidak peduli lagi dengan kebersihan. Rasa sakitnya tajam, membakar, dan tak tertahankan. Dia ambruk ke kasur, berharap pingsan dan melupakan segalanya. Tapi istirahat bukanlah takdirnya malam ini. Sebuah cahaya menyala. Bukan lampu kamar, tapi antarmuka aneh yang melayang di udara. Sistem kekayaan tak berbatas. Tunjukkan dirimu. Mason bertanya dengan suara serak, dan sistem itu menjawab. Langsung ke dalam pikirannya. Sistem itu menjelaskan bahwa ia telah menyatu dengan Mason. Tujuannya satu, membangun kerajaan keuangan terbesar dalam sejarah manusia. Terdengar gila untuk seorang pecundang seperti Mason. Sistem itu brutal tapi jujur. Ia menampilkan statistik Mason saat ini. Daya tarik, 2 dari 100. Kekayaan, 0. Dia benar-benar di level terendah. Kau salah orang, gumam Mason. Aku cuma orang miskin. Tapi sistem itu justru memarahinya. Tidak ada tempat untuk jiwa yang kalah di sini. Sistem menjelaskan potensi Mason.
kecerdasan untuk strategi, karisma untuk memimpin, dan pertarungan, ya, untuk memastikan dia tidak babak belur lagi seperti hari ini. Perlahan, keraguan itu pudar. Ini nyata. Alat untuk mengubah takdir sudah ada di depan mata. Senyum lebar mulai merekat di wajah Mason yang bengkak. Sistem tidak membuang waktu. Tugas pertama langsung muncul. Mason siap untuk apapun. Atau setidaknya dia pikir begitu. Misinya? Goda seorang gadis kaya dan dapatkan nomor teleponnya. Mason ternganga. Dia menggoda wanita? Di kampus saja dia jadi bahan ejekan. Tapi kemudian dia melihat hadiahnya. 100.000 dolar. Jantung Mason berdegup kencang. Uang sebanyak itu bisa mengubah hidupnya dalam semalam. Rasa malu bisa dikesampingkan. Harga diri bisa menunggu. Demi 100.000 dolar, Mason akan menjadi playboy terhebat jika perlu. Dia bangkit, menyeret tubuhnya ke kamar mandi. Saat air membasuh darah kering di wajahnya, realitas kembali memukul. Dia menelan sisa obat pereda nyeri. Tidak ada uang untuk rumah sakit. Tidak ada uang untuk makan enak. Jika dia gagal melakukan misi ini, dia mungkin akan mati kelaparan. Ini bukan sekedar permainan. Ini adalah pertaruhan nyawa. Pagi itu, Mason berdiri depan cermin. Masih ada sisa memar kemarin malam, saksi bisu kegagalan dan rasa malu dia. Tapi hari ini beda. Hari ini adalah tentang bangkit. Apalagi pas dia lihat lagi tugas dari sistem yang melayang di depan matanya. Misi tingkat perunggu. Goda cewek kaya, dapat nomornya. Hadiahnya 100.000 dolar. Jantung Mason berdegup kencang. Duit segitu bisa ngubah hidupnya yang lagi hancur-hancurnya. Dia nepuk dadanya, meyakinkan diri sendiri. Gue bakal selesain ini, apapun caranya. Kabut dari apartemen, Mason ngegowe sepedanya ke kampus. Hari Kamis yang rame, semua orang sibuk kuliah. Untungnya jurusan dia libur, jadi dia bisa fokus hunting target. Masalahnya, dia belum punya target. Mau deketin cewek yang udah dikenal? Mustahil. Dia butuh wajah baru. Seseorang yang belum tahu betapa losernya dia kemarin. Jujur aja, Mason bukan playboy. Satu-satunya cewek yang dia pacarin cuma Freya. Itu pun udah putus kemarin. Jadi skill flirtingnya nol besar. Dia butuh keberanian ekstra kali ini. Sampai akhirnya, matanya nangkep sosok yang beda banget. Bukan mahasiswa biasa yang buru-buru ke kelas. Rambut pirang berkilau, kulit putih mulus, dan outfit yang teriak, gue kaya raya. Mason langsung ngenalin dia. Itu Giselle Aurora Valencia, atau Giselle, putri konglomerat minyak. Dia duduk di tepi air mancur kayak ratu di singgasana. Pakai headphone, baca tablet, dan dijaga dua bodyguard yang siap ngebanting siapa aja yang mendekat. Mason mikir keras. Kalau dia nyamperin kayak cowok biasa, pasti langsung diusir bodyguard. Dia butuh rencana gila. Rencana yang bikin dia dinotis, atau malah bikin dia makin malu. Tanpa ragu lagi, Mason ambil langkah 1000. Tapi bukannya jalan ke arah Giselle, dia malah lari ke arah air mancur. Bilur! Si gila ini beneran lompat masuk ke kolam. Air dingin nyiprat kemana-mana, bikin semua orang kaget setengah mati. Orang-orang langsung ngeluarin HP, ketawa, dan bodyguard Giselle udah siap-siap nyergap. Tapi, yang paling penting, Giselle nengok. Mason berdiri, basah kuyup kayak tikus kecebur got. Tapi matanya natap lurus ke Giselle sambil nyinyir tanpa dosa. Sorry, teriak Mason. Bisa tolongin gue gak? Kayaknya gue mempermalukan diri sendiri. Satu kampus ngetawain dia. Gak mungkin bro, teriak seseorang. Suasana makin riuh, tapi Mason masa bodoh. Dia naik ke tepi kolam, nyamperin Giselle dengan pede. Gue pikir kalau gue deketin lo kayak cowok lain, gue bakal dirupain. Tapi abis malu-maluin diri sendiri gini, mungkin gue pantas dapat 10 detik ngobrol sama lo. Giselle diam sebentar. Terus dia nanya, lo lompat ke air sedingin ini cuma buat ngomong sama gue? Ada kilatan geli di matanya. Mason cuma angkat bahu, nahan dingin. Gue nyebutnya investasi masa depan. Dan saat itu juga, Giselle tersenyum. Jackpot. Dan apa yang kau harapkan dari investasi ini, Tuan Misterius? Tanya Giselle. Namamu dulu, jawab Mason, masih tersenyum.
Giselle. Tapi cukup panggil aku Giselle, jawabnya hangat. Mason memberi hormat pura-pura, mencoba mencairkan suasana beku di sekitarnya. Kau gila, tawa Giselle. Mason menghela napas lega. Bukan gila, hanya putus asa agar tidak lagi jadi orang yang tak terlihat. Ketegangan terasa. Pengawal mencoba maju, tapi Giselle menghentikannya. Tatapan mata hijaunya menyipit. Kenapa aku? Karena kau tantangan paling sulit di kampus ini. Dan aku sudah berhenti mencari hal yang mudah. Jawaban itu membuat Giselle terdiam. Lalu, menejutkan semua orang, dia mengeluarkan ponselnya. Mahasiswa lain tak percaya. Mason Carter mendapatkan nomor sang ratu kampus. Nih, simpan nomormu, kata Giselle. Jantung Mason hampir berhenti melihat ponsel mewah itu di tangannya yang gemetar. Setelah mengetik nomornya, Mason mengembalikan ponsel itu. Giselle langsung melakukan miss call untuk memastikan. Nada dering keras dari ponsel murah Mason memecah keiningan. Dia hampir malu mati. Tapi Giselle hanya mengangguk puas. Baiklah, aku akan menghubungimu. Mason berbalik, menyimpan nomor Giselle, dan segera kabur sebelum jantungnya meledak. Tiba-tiba, ding! Selamat, tugas 001 selesai. Hadiah, $100.000 telah ditransfer. Ting! Notifikasi bank masuk. Nyata, $100.000. Mason tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia bukan lagi si miskin. Namun kegembiraannya terhenti saat tiba di rumah. London dan Freya sedang menunggunya. Freya maju dengan tatapan jijik. Aku mengembalikan barang-barang murahmu dalam bentuk uang. $5.000. Ambil dan enyahlah. London hanya tersenyum mengejek dari samping mobil mewahnya. Pasangan yang sempurna dalam kesombongan. Dulu, ini akan menghancurkan hati Mason. Tapi sekarang, dia hanya tersenyum dingin. Dia bersumpah mereka akan membayar 100 kali lipat. Masuk ke kamarnya, Mason mencoba menenangkan diri. Namun sistem tidak membiarkannya istirahat. Tugas 002, tingkat perunggu. Beli barang termahal di toko mewah. Katakan, simpan kembaliannya. Hadiah, $500.000. Mason menyeringai. Sistem kekayaan tanpa batas ini benar-benar tahu cara bermain. Sistem tidak memberinya waktu istirahat. Tugas baru muncul, pamer kekayaan. Hadiahnya $500.000. Mason melompat, adrenalin memacu dirinya. Tanpa ragu dia mengenakan pakaian terbaiknya dan menuju Viral Lux, tempat di mana orang kaya pamer dan elit berkuasa. Masuk ke sana seperti masuk ke kuil uang. Mason meminta sesuatu yang langka pada manajer, sesuatu yang klasik. Apollo Kronos edisi terbatas. Hanya ada 50 unit. Harganya $75.000. Mason langsung setuju. Tapi momen itu diganggu. London dan Freya, pasangan sombong itu ada di sana, siap melontarkan hinaan seperti biasa. Kau bercanda, itu lebih mahal dari tabungan hidupmu, ejek London. Freya tertawa, yakin kartu itu akan ditolak. Mason tetap tenang. Mereka menunggu kegagalan. Tapi yang mereka dapatkan adalah bunyi bip paling memuaskan di dunia. Transaksi berhasil. Wajah London dan Freya seketika berubah. Dari sombong menjadi hancur. Mason yang mereka hina baru saja membeli jam tangan seharga mobil mewah tanpa berkedip. Mason bahkan tidak perlu membalas kata-kata mereka. Dia hanya berjalan pergi, menyenggol bahu London sebagai salam perpisahan. Tiba-tiba, karyawan memanggilnya. Tuan, Anda salah bayar. $100.000, harusnya 75. Simpan kembaliannya. $25.000. Dibiarkan begitu saja. Keheningan di toko itu lebih keras dari teriakan. Mason keluar sebagai pemenang. Dan sistem pun memberikan hadiahnya. Misi selesai. Saldo bertambah $500.000. Saat dia merasa di puncak dunia, sebuah pesan masuk tentang koin kripto baru. Craven Coin. Mason hendak menghapusnya, mengira itu sampah scam. Tapi sistem tidak tinggal diam. Peringatan keras muncul. Mason hampir membuang peluang terbesar dalam hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan koin itu? Apa yang akan terjadi
jika Mason mengikuti saran sistem. Subscribe untuk kelanjutan kisah Mason menjadi sultan.